That one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya hari ini? Pintar, nggak boleh bolong-bolong ya. Kalau bisa 1 bulan penuh puasanya. Oke. Ayo, Mas Fuad pimpin doa. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, siapa yang ingat apa materi minggu kemarin? Iya, benar. Materi zakat. Berarti kalau kemarin materi zakat, sekarang materinya adalah bab ini sudah ada. Iya, pintar. Bab puasa wajib dan sunnah. Langsung saja ya. Siapa yang tahu pengertian puasa? Angkat tangan. Iya, ayo, Mas Arif. Benar. Jadi, puasa dalam bahasa Arab itu artinya mencegah atau menahan. Kalau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun. Yang kedua, syarat puasa. Syarat puasa itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Kalau syarat wajib itu bagaimana segala sesuatu yang menyebabkan diwajibkannya seseorang menjalankan ibadah puasa. Syarat wajibnya apa saja anak-anak? Ini yang pertama Islam, kedua adalah balik. Terus kalau adik saya yang belum balik, apa nggak boleh puasa, Bu? Boleh, untuk melatih dia. Yang ketiga yaitu berakal sehat ya. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuat melakukannya. Jadi kalau ketika kita sedang sakit, itu tidak boleh dipaksakan. Nggak apa-apa, dimakfu. Ya, selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Sudah jelas ya. Kalau ini khusus kan untuk wanita ya. Jadi kalau sedang haid, sedang mengalami istihadah, nifas, itu tidak boleh menjalankan puasa. Yang kedua yaitu syarat sah puasa. Hampir sama dengan syarat wajib. Syarat sah puasa di sini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Ya, jadi syarat sah puasa hampir sama dengan syarat wajib. Bagaimana agar puasanya kita itu diterima oleh Allah? Maka harus memenuhi syarat terlebih dahulu ini. Yang pertama, Islam. Hampir sama ya, sama yang di atas. Yang kedua, mumayyiz, atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, puasa bukan pada hari yang diharamkan, seperti puasa sunnah di bulan Syawal, itu yang hari 1 Syawal itu kan diharamkan kan puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Jadi rukun puasa yang pertama yaitu harus niat terlebih dahulu, penting ya, karena niat dilaksanakan agar puasa kita diterima oleh Allah. Niatnya, kalau seumpama puasa wajib, niatnya itu bolehnya sampai sebelum terbit fajar ya. Di sini dijelaskan di buku LKS-nya, ayo dibuka semuanya, dibaca bersama. Ini
ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum gitu ya. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Sudah jelas kan? Ya, pinter. Yang keempat atau yang D, sunnah puasa. Jadi sunnah puasa yaitu selain kita harus tahu syarat wajib, syarat sah, rukun puasa, kita juga harus mengenal, harus mengerti, harus memahami syarat wajib, syaratnya puasa. Harus mengerti sunnahnya puasa, maaf ya. Sunnah puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Jadi sunnah ini kalau kita tinggalkan iman banget ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu di waktu-waktu sahur itu banyak barokah, banyak hikmah, banyak waktu yang mustajab. Yang selanjutnya yaitu ini menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur usahakan untuk diakhirkan, kalau berbuka ini usahakan kita untuk menyegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Di bukunya sudah ada kan ya, dijelaskan kalau untuk berbuka Nabi Muhammad menyerukan agar disegerakan. Untuk sahur beliau mengimbau untuk diakhirkan. Ayo balik. Tujuannya untuk dapat menguatkan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi disunahkan berbuka dengan makan makanan yang manis ya. Disunahkan, sunnah. Nggak manis ya, nggak apa-apa. Jadi disunahkan untuk berbuka dengan makanan-makanan yang manis. Kalau tidak ada ya minum air putih terlebih dahulu ya. Yang selanjutnya yaitu membaca doa ketika puasa. Ini nih, biasanya kalau ketika berbuka kan udah cepet-cepet pengen makan. Sudah lapar banget gitu. Kadang kita lupa untuk membaca doa sebelum puasa. Untuk membaca doa berbuka puasa. Ini sunnah ya. Kalau dijalankan kita mendapatkan barokahnya, kita mendapatkan pahalanya. Ya, jangan lupa untuk membaca doa ketika puasa. Selanjutnya yaitu memperbanyak amal sholih. Ketika puasa, siangnya atau malamnya usahakan kita selalu mengerjakan amalan-amalan yang bisa meningkatkan pahala kita, derajat kita ketika puasa, seperti membaca Al-Quran, melakukan hal-hal yang bermanfaat, membaca buku-buku yang bermanfaat gitu. Yang selanjutnya yaitu i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Yang selanjutnya yaitu makruhnya puasa. Makruhnya puasa yang pertama yaitu kumur berlebihan. Jadi ketika puasa itu berkumur nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan nanti kan takutnya ada yang masuk gitu ya, ada yang ketelan kan malah membatalkan puasa. Eman sekali itu. Yang kedua yaitu menyikat gigi. Nggak apa-apa seperti apa sebenarnya menyikat gigi, tapi itu adalah makruh. Yang ketiga mencicipi makanan. Maksudnya itu mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, itu termasuk dari makruh. Yang kelima yaitu disuntik. Yang keenam sengaja melambatkan berbuka. Ini nih. Jadi kalau sengaja melambatkan buka puasa, berbuka itu malah masuk ke dalam makruh. Kita tidak mendapatkan sunnahnya, tapi mendapatkan makruh. Iman sekali ya. Yang selanjutnya yaitu batalnya puasa. Ayo dibuka. Hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja ayo? Saat kalian berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa.
Iya, pintar. Makan dan minum dengan sengaja. Nggak boleh. Sudah jelas nih sekali. Sudah jelas banget. Makan dan minum dengan sengaja. Pasti itu batal, tidak boleh ya. Yang kedua, murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh di siang hari. Yang kelima, haid dan nifas. Sudah jelas kan ya. Yang keenam, keluar mani. Dan yang ketujuh, hilang akal karena mabuk, pingsan, itu bisa membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Jadi macam-macam puasa itu ada banyak. Ada 4 nih. Maaf. Ada puasa fardu, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Yang pertama yaitu ibu akan menjelaskan puasa fardu. Puasa fardu yaitu yang puasa wajib seperti yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Yang ketiga puasa kafarat. Ayo dibuka LKS-nya. Puasa Ramadan. Ayo dibaca. Mas Lutfi, dibaca apa? Pengertian puasa Ramadan. Iya, pintar. Jadi puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim di bulan Ramadan. Ini wajib. Kalau tidak menjalankannya karena hal-hal tertentu, maka wajib untuk mengqadhanya. Yang kedua yaitu puasa nadar. Puasa nadar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nadar adalah puasa yang dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Jadi puasa ini awalnya tidak wajib, tapi karena kita bernadar, kita berjanji ketika mendapatkan sesuatu atau mendapatkan peringkat, ya, mendapatkan peringkat 1, aku ingin berpuasa. Ketika sudah mendapatkan peringkat 1, maka wajib berpuasa seperti yang sudah dijanjikan pada dirinya sendiri, sudah dijanjikan kepada Allah, harus menjalankan puasanya. Yang ketiga yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan tersebut. Melaksanakan puasa kafarat ini hukumnya wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah kan yaitu adalah puasa apabila dilaksanakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa, tapi kita malah rugi kan ya kalau bisa kita menjalankannya. Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Pastinya sudah banyak yang tahu kan, banyak yang sudah menjalankan puasa Senin Kamis, yaitu puasa sunnah. Itu puasa yang sering dilaksanakan oleh Nabi karena keutamaan menjalankan puasa Senin Kamis adalah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Selain itu, hari Senin dan hari Kamis merupakan hari di mana diangkatnya pahala di hadapan Allah, sehingga alangkah baiknya ketika hari itu kita gunakan untuk berpuasa. Yang selanjutnya yaitu puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah ketika Idul Adha. Ketika itu puasa ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu puasa Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Tata caranya dengan puasa berseling-seling. Maksudnya yaitu puasa pada 1 hari lalu tidak puasa pada hari selanjutnya, seperti itu seterusnya dan lain-lain. Yang ketiga yaitu puasa haram. Puasa haram yang pertama yaitu puasa haram itu
Kalau kita menjalankannya, kita malah mendapatkan dosa. Kalau kita tidak menjalankannya, kita malah mendapat pahala. Yang pertama yaitu puasa Idul Fitri. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, puasa Idul Fitri pada 1 Syawal itu tidak boleh, karena itu perayaan umat Islam, hari rayanya umat Islam. Yang kedua yaitu puasa Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, itu tidak boleh. Yang ketiga yaitu hari Tasyrik, yaitu seperti di bulan Idul Adha ini juga hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Yang keempat yaitu puasa makruh, puasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanpa diselingi sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau puasa cuma hari Jumat saja itu termasuk makruh, jadi dimakruhkan untuk berpuasa. Tapi apabila sebelumnya hari Kamisnya berpuasa, hari Sabtunya berpuasa, maka itu tidak apa-apa ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Sekarang tugasnya coba sekarang membentuk kelompok 5-5 ya. Sudah. Jadi setiap kelompok meresapi, menjelaskan kembali nantinya, mengevaluasi, dan nantinya maju ke depan menyimpulkan. Yang pertama pengertian puasa, ini untuk kelompok 1. Yang kedua syarat puasa untuk kelompok 2 dan seterusnya. Ayo dimulai dari sekarang, sekalian diskusi terlebih dahulu. Sudah? Iya. Ayo yang pertama Ibu Acak ya. Ibu Acak yaitu dari kelompok 4. Kelompok 4 menjelaskan ini sunnah puasa. Ayo menyimpulkan sunnah puasa. Ayo maju perwakilannya. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang selanjutnya kelompok 1. Ayo menjelaskan pengertian puasa. Maju perwakilannya. Ayo, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3 menjelaskan rukun puasa. Perwakilannya maju. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah semuanya sudah menjalankan tugasnya masing-masing, dan kita akhiri pelajaran pada hari ini. Hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, pelajaran mengenai puasa wajib dan puasa sunnah, yaitu puasa mengajarkan kita untuk melatih kita untuk disiplin, untuk mengatur waktu, lebih peduli kepada sesama, dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan mengembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Demikian penjelasan dari Ibu pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, dan diterapkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.